Muhammad Sani di Jogja. Ya. Ada 2 pertanyaan yang beliau sampaikan, Ustaz. Mungkin kita bacakan pertanyaan pertama dulu ya, Ustaz ya. Baik, silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya memajang foto orang di portofolio digital atau website? Seperti contoh foto atau gambar. Bagaimana hukumnya memajang foto orang manusia di portofolio website, digital? di portofolio. Iya, seperti website itu, Ustaz. Ulama beda pendapat dalam masalah ini ya. Apakah boleh memajang foto digital seperti di website atau termasuk juga di Facebook misalnya. Yang itu bentuknya foto bukan video. Sebagian membolehkan dan sebagian melarang. Ada khilaf dalam masalah ini. Video saja mereka juga khilaf. Sebagian ada yang mengizinkan, sebagian melarang. Seperti Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau punya pendapat seperti ini terlarang. Makanya beliau tidak pernah fotonya terpampang. Dan bahkan dulu beliau tidak setuju dengan video. Sampai akhirnya karena harapan agar kajian beliau itu bisa menyebar lebih luas, beliau mengizinkan namun dengan syarat dibuat live, tanpa direkod, tanpa direkam. Ada juga yang tidak setuju sama sekali, seperti beberapa ulama Yaman, sehingga rekaman yang ada sampai ke kita itu hanya suaranya saja. Dan ada yang membolehkan, seperti Imam Ibnu Utsaimin, beliau bersedia untuk di video, dan beliau tidak menganggap itu termasuk bentuk taswir. Kesimpulannya, wallahu ta'ala alam, dalam masalah ini ada khilaf. Dan ini termasuk khilaf yang muktabar antara mereka yang membolehkan dan mereka yang melarang. Dan perbedaan pendapat semacam ini tidaklah menyebabkan sampai ke ranah kamu ahlus sunnah dan kamu bukan ahlus sunnah. Nah, di sini saya menyoroti ada 2 kekeliruan. Yang pertama, mereka yang terlalu bermudah-mudah, mutasahil, sehingga yang nggak butuh ditampilkan. Bahkan kadang foto itu dicetak misalnya, terus ditempel di tembok-tembok. Dan kalau sudah sampai tingkatan seperti ini ya, ini sudah ke ranah pelanggaran. Karena Nabi SAW tidak mau masuk ke rumah Aisyah ketika di dalam rumah itu beliau melihat ada gambar di kordennya. Lalu beliau sampaikan sesungguhnya malaikat tidak mau masuk rumah ketika di rumah itu ada gambar. Kemudian ada juga sebaliknya, yang mutasyaddid, terlalu kebangetan dalam menyikapi khilaf. Hanya gara-gara dia pakai TV Roja, dia pro dengan TV, langsung dianggap ini hizbi, ini hizbi. Akhirnya dia dengan sikapnya menunjukkan kurangnya kedewasaan dalam melihat khilaf. Dan ada beberapa jamaah saya yang bersikap seperti itu, sehingga tidak senang dengan guru-gurunya dulu yang sempat memberikan arahan kepada dia sampai bisa mengenal manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dengan sebab itu dia nggak mau ikut kajian, tapi pindah ke tempat kajian yang lain dengan berbagai macam alasan. Maka ini berlebihan ya. Makanya ketika orang itu paham tentang perbedaan pendapat dalam masalah ini, dia akan bisa bersikap lebih bijak dan berposisi lebih baik, tidak hanya sebatas mengedepankan hawa nafsunya. Wallahu a'lam.